Halo, selamat datang di channel Mantap bersama saya Tri Agung Biantoro. Kali ini kita akan membahas Ubuntu ya, pengalaman saya menggunakan Ubuntu sebagai user yang awam ini. Jadi saya hanya bisa menginstal Linux, menginstal sistem operasi ya saja. Nah, terus kalau untuk yang programming saya juga nggak advance ya, nggak jago-jago amat, dan sebagai sistem administrator juga saya juga nggak jago lah. Jadi ya masih awam aja. Nah, kenapa saya pakai Linux ya, salah satunya performa menjalankan aplikasi itu lebih stabil sih kalau ya, tapi ini relatif ya nilainya, mungkin bagi teman-teman berbeda juga, tapi kalau bagi saya itu menjalankan aplikasi di Linux itu lebih nyaman dan juga ya free ya. Free itu bebas digunakan. Bebas digunakan itu ya bisa gratis, bisa diperjualbelikan dan lain-lain, open source ya. Nah, selama pengalaman saya sih seperti itu ya. Nah, biasanya yang menjadi pertanyaan, kenapa sih kita lebih memilih distro Ubuntu ya? Ya tapi relatif ya, kalau teman-teman di luar sana mau pakai distro yang lain, sebagai pengguna yang baru menggunakan Linux ya nggak masalah sih. Ini hanya penilaian pribadi saya. Jadi nah, kenapa kalau saya memilih Ubuntu sebagai distro yang saya gunakan sehari-hari, sebagai dengan skill yang begini ya, yang pas-pasan dan dia masih pemula. Salah satunya adalah paket instalasi program itu yang tersedia, yang disediakan oleh penyedia develop aplikasi atau developer. Nah, itu lebih banyak di Ubuntu. Contoh, misal kalau kita kayak WPS, aplikasi WPS Office yang mungkin teman-teman yang biasa pakai Android, yang di Office di Androidnya, nah itu biasa pakai WPS. Nah, di sini lihat contohnya di sini. Jika kita ingin menginstal WPS, paket yang disertakan itu paket Dev package. Dev package ini yang digunakan keluarga Debian ya. Nah, Ubuntu itu salah satu termasuk keluarga Debian. Jadi dapat menginstal aplikasi yang menggunakan Dev package yang berasal dari Dev package. Nah, itu yang benar. Dan juga di sini ada RPM. Nah, bisa jadi ini pilihan selanjutnya kalau yang mau nyoba aplikasi. Jadi yang paling banyak disediakan aplikasinya itu dengan extension Dev dan RPM. Kalau RPM ini keluarga Debian, ada keluarga Debian, keluarga Fedora, keluarga Red Hat. Ya, sekarang ada Alma Linux yang pengganti CentOS. Ya, bukan ya alternatif lah dari CentOS, karena CentOS sudah discontinue ya kalau nggak salah, atau apalah itu. Nah, gitu contohnya ini. Jadi kalau kita mau install lagi, misal apalagi yang programmer biasanya Visual Code ya. Nah, ini juga paket instalasinya enak, udah disediakan yang paket Dev dan RPM. Nah, ini ada keterangannya. Di sini ada untuk Debian, Ubuntu. Nah, ini alasan kalau saya pribadi sih menggunakan Ubuntu ya, selain yang lain. Nah, saya juga udah pernah menjajal Fedora dan Red Hat dan SUSE. Ya, enak juga, tapi mungkin karena lebih sering pakai Debian dan Ubuntu jadi lebih nyaman lah di sini. Tapi di SUSE, Red Hat, Fedora juga powerful banget ya, sama-sama powerful. Jadi silakan untuk bagi yang baru pemula ya bolehlah mencoba masing-masing distro ini. Siapa tahu mana yang cocok dengan karakteristik masing-masing teman-teman gitu ya. Nah, ini salah satunya, itu alasannya kenapa saya memilih Ubuntu. Nah, jadi kalau mau milih distro yang lain gak apa-apa, bagus semua, powerful semua. Atau kalau teman-teman sudah mulai advance, sudah mulai kemampuannya sudah meningkat, bisa menggunakan XOS. Nah, ini lebih bagus lagi juga sih ya. Bagusnya dia immutable. Jadi ketika kita menginstal aplikasi di XOS ini, dia tidak disimpan di sistem operasinya, tapi nanti ada folder sendiri untuk khusus aplikasi-aplikasi itu. Jadi tidak mengganggu sistem operasinya ya. Nah, terus ada juga ya bisa Slackware dan lain-lainnya ya. Nah, tapi
paling diingat, masing-masing distro itu biasanya dibuat untuk khusus tujuan tertentu. Nah jadi ya dicek dulu deskripsinya ya. Nah kalau untuk yang kegunaan sehari-hari atau untuk programmer dan lain-lainnya, untuk developer, nah itu dicek sama teman-teman. Tapi bukan berarti nggak bisa untuk yang lainnya juga ya, itu. Nah untuk menginstal aplikasi di Ubuntu ini ya sangat mudah ya, salah satunya tadi dengan cara download yang dep package-nya ini. Nah ini yang berekstension dep. Nah ini saya yang ini ada jendela download ini saya menggunakan XDM ya. XDM itu untuk alternatif pengganti dari Internet Explorer. Mana XDM, Extreme Download Manager. Nah ini bagus juga gitu ya, bisa nanti bisa ada pause, resume dan segala macam itu. Nah selain itu, selain dari dep package, nah kita yang bagi teman-teman yang sudah terbiasa di handphone Android atau iOS ya juga ya, nah itu ada namanya App Center. Nah dari App Center sini kita menginstal aplikasi sangat mudah. Jadi yang kesulitan yang zaman dulu yang harus mengetikkan perintah-perintah dan lain-lain itu udah nggak ada sebenarnya. Ada tapi sudah dipermudah banyak gitu ya. Salah satunya ini menggunakan App Center. Nah ini yang ada icon App Center ini, tahu cari di sininya. Kalau di dock bisa diketikin di pencarian App Center. Nah ini teman-teman bisa ada beberapa pilihan, productivity, ini office, browser dan lain-lainnya, atau development, software IDE ya, integrate development environment yang untuk membuat aplikasi, program aplikasi, atau editor, kode editor dan lain-lain. Ada juga yang Git Kraken-nya untuk manajemen Git. Games juga ada banyak di sini, jadi bisa milih-milih games mana yang bisa mau diinstal, dan sudah support Steam juga ya. Nah itu ya, walaupun nggak semua game-game besar, tapi ya lumayan banyak yang sudah didukung. Nah itu jadi misal ingin mendownload menginstal Firefox, ketik aja Firefox dan enter. Nah ini muncul di sini pilihannya mana yang kita download, terus diklik, terus klik install. Jika belum diinstal sini nanti ada tulisan install. Nah ini kan sudah diinstal, jadi kalau mau dibuang juga mudah jika mau menguninstallnya atau mencopot. Nah klik yang menu ini uninstall, nanti dia terhapus. Jadi nggak perlu susah-susah lagi ngetikin perintah untuk menghapusnya atau menginstal aplikasi di Linux. Nah nih ada yang, kalau yang berakhiran dep, biasanya teman-teman kesulitan juga nih nginstal yang berakhiran dep. Mana ya, berakhiran dep nggak ada, berarti kita coba download yang berakhiran dep. WPS download ya. Ini saya pause dulu biar cepat videonya nggak kelamaan, sampai selesai download ya. Ya ini downloadnya kita sudah selesai download dari VPS nya, kita coba install ya. Nah ini banyak aplikasi. Nah ini VPS nya di sini, VPS Office belum ada ya. Udah ada, sudah saya install, jadi biar diupdate tadi. Kita coba cek. Nah ini kalau mau installnya gampang banget, tinggal klik kanan, open with GDB package installer. Nah nanti nih dibaca nih sama GDB-nya. Nah ini tampilan GDB-nya ya, tampilan jendela GDB. Agak ditunggu sebentar karena ini filenya lumayan gede, lumayan besar, 300 MB, jadi dia agak sedikit mengekstrak dulu, baca file-file dari VPS-nya. Nah lagi dicek tuh. Nah ini
Jadi beda versi yang saya install itu ya, yang sudah terinstall. Nah ini kalau mau install tinggal klik install package gitu ya. Nah mudah sekali, jadi dia nanti dependensinya segala macam itu di install juga. Nah ini ketika kita klik install dia minta masukkan password password kita, password usernya. Jadi nggak sembarang orang bisa install aplikasi di komputer kita, hanya yang mengetahui password saja yang bisa menginstal. Nah itu salah satu keuntungan di Linux ya. Jadi ketika dipinjam teman segala macam, nggak sembarangan teman-teman kita yang pakai komputer kita menginstal aplikasi. Nah itu langsung diinstalkan. Kalau mau lihat yang rumitnya di sini nggak bisa diklik terminal. Kalau untuk mempelajari ya diklik, tapi kalau malas ya tutup aja tuh. Nah ini lagi diinstal sama GDB nya. Ini aplikasi GDB yang jendela ini. GDB itu untuk membantu kita menginstal paket aplikasi yang dengan extension deb. Nah biar kita nggak perlu ngetikin perintah di terminal untuk menginstal aplikasi ini, jadi sudah berbasis GUI, mudah banget. Nah ini tinggal di close kalau udah selesai. Dan untuk menghapus file yang berakhiran deb juga, yang habis kita install pakai deb juga bisa ya dari GDB ini. Nanti kalau di sini kan installnya install package, nanti pas kita mau install lagi dengan paket ini, nah dia ada remove package. Nah ini untuk uninstall dari sistem kita, dari operating system kita. Nah kita cek di paling belakang biasanya. Nah ini WPS Office nya yang barusan kita install, karena ada beberapa versi jadi mungkin saat pencarian ini, nah ini yang lama dan ini yang baru kita install. WPS nya beda icon ya. Nah yang WPS yang ini saya install melalui App Center. Nah ini melalui deb, karena beda versi jadi keinstall semua dengan versi yang berbeda. Nah itu ya. Nah ini ada Anides segala macam. Nah jika di komputer teman-teman belum terinstall GDB untuk menginstal paket deb, nah itu kita bisa menginstalnya. Coba kita cari dulu di App Center, ada nggak GDB ya, misalnya. Kalau nggak ada, nah ini yang agak sedikit memang perlu ya, sedikit pakai perintah di terminal ya, mulai kode. Nah dia bisa kita mudah saja ngetikin perintahnya, sudo apt install gdb, pendek cuman segitu, habis itu enter, masukin password user, password kita. Nanti di sini ini sudah terinstall, tapi kalau dia belum terinstall nanti ada pilihan, tinggal iya saja, nanti dia terinstall. Nah itu jadi install aplikasi di Ubuntu itu di sini ada 3 cara ya. Tadi pakai dari App Center, bisa dari cari di App Center, bisa menggunakan paket deb ekstensi yang .deb, bisa juga menggunakan terminal di sini menggunakan perintah CLI, command line interface gitu. Jadi tinggal kalau nggak tersedia di sini dan tidak tersedia di App Center, kita coba cari di menggunakan terminal, repositori yang terminal. Kalau males menggunakan yang ini, ada juga pakai Synaptic untuk yang melihat aplikasi di repositori yang pakai CLI ini. Nah melalui Synaptic. Nah ini lebih enak lagi sih. Coba kita cek pencarian ya. Sini ada search pencarian, kita klik, kita ketik GDB, enter. Nah coba, nah ini ada. Jadi kalau mau installnya tinggal klik kanan di sini, terus mark for installation, klik, habis itu klik apply. Nanti dia ngedownload, di-download terus diinstal sama Synaptic Package Manager-nya. Ya, udah canggih ya. Enak banget misalnya, udah kayak di Android. Ada beberapa aplikasinya. Jadi kalau tadi mau teman-teman mau install Firefox juga dari Synaptic ini bisa. Nah, Firefox. Misal, nah ini ada yang hijau ini, tanda hijau di sini berarti itu sudah terinstall. Yang putih belum. Nah pilihan ya bebas, teman mau pakai yang mana. Kurangnya di Synaptic ini mungkin tampilan package manajernya kurang enak ya.
kurang kurang apa ya, kurang sedap di mata. Nah kalau menggunakan App Center, nah ini udah lebih enak tampilannya tuh, udah ya lebih cantik lah. Terus udah kategorinya juga lebih bagus untuk melihat per kategorinya. Nah tuh, melihat deskripsinya juga lebih enak gitu ya, ada deskripsinya, ada screenshotnya lebih enak. Ini belum ke download, jadi harus nanti ada proses download dulu baru biar bisa ngeliat gambar-gambar ya, galerinya. Nah, ini ada sedikit penjelasan. Di sini juga sebenarnya ada penjelasannya tapi nggak terlalu banyak ya. Tampilannya kurang menarik lah di Synaptic kalau bagi saya. Tapi lebih lengkap membaca aplikasi yang ada di repository menggunakan Synaptic tadi. Gitu ya. Contoh tadi GDB di Synaptic ada, tapi di menggunakan yang App Center dia nggak ketemu tuh. Nah ini GDB package installer. Oh di sini namanya beda, GDB. Ya, harus huruf besar semua mungkin. Coba kita lihat. Enggak juga. GDB. Nah agak susah mencarinya, tapi ya ini ada kebaca. Ini karena sudah diinstal, jadi terbaca sama App Centernya, aplikasi-aplikasi yang sudah diinstal. Kita juga bisa melihat manage aplikasi yang sudah kita install. Nah ini kita bisa melihat, dan kita mau hapus juga mudah banget. Mau menghapus, menguninstall ya, tinggal klik ya, di sini di open. Nah dia buka aplikasinya, bukan di open ya, berarti kita klik detail, show detail. Nah di sini langsung diarahkan ke halaman aplikasinya, kita klik menu ini dan uninstall. Begitu mudah ya. Nah ini masih ada pilihannya lagi kalau mau dihapus sama teman-teman. Nah ke show detail, nah bisa kita hapus, install itu ya. Itu untuk install aplikasinya. Nah sekarang tampilan deh. Biasanya kalau udah aplikasi udah bisa install aplikasi, mudah ya. Terus habis itu saya pingin customize tampilan lah biar enak di mata, sesuai keinginan saya. Nah itu gimana? Nah kalau di Ubuntu di sini kita bisa install Twig ya, Twig. Nah bisa coba di App Center. Ini cari di App Center Twig. Oh susah nyarinya. Kalau nggak ketemu, kita coba pakai Synaptic tadi. Gnome Twig gitu ya, karena ini saya pakai Gnome. Nah ini Unity Twig tool ya, itu diinstal itu. Tapi biasanya sih default sih kayaknya, kemarin itu udah saat install Ubuntu kayaknya sudah terinstall. Nah yang Twig ini ya bisa pengaturan tema, pengaturan font. Teman-teman mau mengganti fontnya, tulisannya dari yang di aplikasi, jendela aplikasi, atau yang di sini di launchernya, atau yang nanti di file manajernya tampilnya. Nah ini yang dokumen teksnya tuh ya, banyak scalingnya, mau ukurannya besar apa kecil. Nah ini appearance, tampilannya untuk mengganti kursor, yang mana tuh berubah kan. Itu ya tergantung teman-teman sukanya yang mana. Icon kita lihat dikit di sini, cek ganti icon. Berubah dia tuh. Nah kontras itu ya. Nah
itu ada sound untuk sound time-nya, pengaturan mouse, touchpad itu ada di Tweak. Nah, selain di Tweak, kita juga bisa menggunakan Gnome extension. Nah, contoh nih, teman-teman kan ngeliat kan tuh ada efek-efek efek-efek ya pas buka aplikasi. Nah, tutup, nah buka lagi, nah ada api dan lain-lain. Nah, itu menggunakan Gnome extension. Nah, saya sebenarnya sudah bikin videonya yang singkat, tapi ya udah biar di sini sekalian juga ya lanjut, biar teman-teman nggak perlu nyari-nyari lagi, bisa juga di sini saya tunjukin. Nah, di sini ketikin di Google Gnome extension, nah Gnome Shell, klik. Nah, tampilannya biasanya yang kalau yang standar itu docknya ini docknya yang di bawah ini itu ada di sebelah kiri ya. Nah, ini sekarang udah pindah di bawah sini ya. Nah, itu buka aja extensionnya sini ya. Terus untuk pengaturannya, nah untuk pengaturannya teman-teman bisa pakai yang ini extension ya. Ini untuk pengaturan extension dari Gnome ya. Kalau di aplikasi-aplikasi lain mungkin plugins ya disebutnya ya. Nah, kalau yang docknya ini, pengaturan dock ini ada di Ubuntu dock, tinggal diklik ini diaktifkan. Ini kalau dinonaktifin. Nah, kalau mau diaktifin klik, nah, muncul ya. Klik sini yang menunya ini titik 3 segitiga, klik setting. Nah, ini ada pengaturan letaknya mau di mana, di bawah, di pinggir. Nah, di pinggir, pindah ke atas, pindah ke kanan. Nah ya, tuh udah banyak. Nah, besar lebarnya mau diatur maksimal lebarnya, ukuran ikonnya besar atau enggaknya. Nah, itu bisa di sini. Nah, ini banyak pengaturannya. Nah, bisa dicoba ya nanti sama teman-teman tuh. Terus kalau yang efek api, di sini saya download, saya menggunakan extension namanya Burn My Windows. Nah, untuk mencarinya klik di search di sini, search extension, ketik aja burn. Nah, nanti dia muncul, extensionnya dibuka. Terus di sini nanti ada install, klik aja install ya gitu. Nanti tunggu proses installnya selesai, baru nanti tandanya dia muncul di sini kalau proses installnya udah selesai. Ada burn my Windows ya. Nah, ini pengaturannya kalau mau lihat setting. Nah, ini ada banyak. Nah, kalau saya cuma pakai ini ya. Ini kalau mau ditambahin semua bisa. Nanti jadi ganti-gantian. Bisa random mana yang diambil sama aplikasinya, dipilih gitu. Nah, terus itu kalau untuk yang efek ini ya, buka tutup kayak gini ya, kebakar gini ya. Nah, terus ada efek lagi nih yang ini kayak glass, bisa kan ngeliat ini transparansi ya, transparansi. Terus belakangnya buram, ngeblur. Nah, kayak efek glass gitu ya. Nah, ini saya juga pakai extension nih yang di atas nih, Blur My Cell. Ketik aja di sini sama blur My Cell. Nah, ini diinstal. Nah, ini ada pengaturannya ya, teman-teman bisa sesuaiin pingin kayak mana, seberapa tajam blurnya. Ini contoh kita cek. Nah, ini aplikasi, jadi kita yang di aplikasi hikmahnya blurnya yang makin tebal makin nggak kelihatan ngeblur banget atau transparan jelas. Nah, itu tergantung kesukaan masing-masing ya. Breaksnya, cerahnya, opacity-nya, transparannya. Nah, keren ya, keren banget tampilannya, bisa di custom. Nah, tapi ini untuk komputer yang RAM-nya minimal 4 GB ya teman-teman ya. Jadi kalau
RAM teman-teman di bawah 4 GB ya, jangan disarankan jangan menggunakan desktop environment yang Genome ini, karena ya itu tadi nanti berat atau mungkin nggak jalan sama sekali atau bisa crash, kernel panik dan lain-lain. Nah terus setelah tadi install aplikasi udah, terus tampilannya kita sudah ya, terus nah nih tambah-tambahan di sini saya ada internet speed monitor ya. Nah itu juga bisa dicari melalui Genome extension ini. Nah, ketik aja speed atau network monitor dan lainnya. Ini ada banyak nanti modelnya ya speed monitornya. Teman-teman tinggal pilih aja mana yang disukain gitu. Dari ada yang sederhana, dari ada yang sampai tampilannya bagus yang inilah ya. Nah ini speed animasi dari Genome-nya tuh. Nah ini contoh ada gambar nih yang saya pakai. Nah, oke. Nah terus nah terus ada pertanyaan lagi nih biasanya, terus bagaimana nih dengan support drivernya ya. Misal laptop saya sudah pakai Nvidia, nah itu yang bisa jadi kendala kan kalau kita pakai mau beralih ke distro sudah support atau enggak gitu. Nah Ubuntu ini ya sudah sangat support ya untuk Nvidia ya, bagus banget. Nah jadi kalau mau install driver yang property tadi itu mudah. Di sini ada additional driver, jadi bisa teman-teman pakai ini, klik pakai aplikasi ini, nanti nunggu kebuka. Nah ini muncul additional driver ya, nanti lagi dicari. Nah tuh ada pilihan, nanti kita bisa driver mana yang mau teman pakai gitu ya. Nanti kalau mau ya yang paling bagus ya pakai yang versi terakhir ya. Nah tuh oke. Lengkapnya driver. Kalau yang LAN card, yang wifi terus dan lain-lain, driver sound card itu terbaca dengan baik ya di sini di Bluetooth. Nah saya ini menggunakan Acer Nitro dan sudah sangat baik dibaca drivernya. Terus ada lagi kemudahannya di sini, ada workspace-nya dinamis. Jadi kalau kita mau kemudahannya sih buat untuk per kategori ya, kalau kita kerja ya. Misal di sini kita lagi ngedit. Nah ini kan udah lumayan nih, ada jendela nih, kita lagi pakai editor, ngetik coding segala macam atau apa. Terus kita mau buka terminal, tapi kalau di sini kan kebanyakan susah tampilan jendela-jendelanya. Bisa klik yang di sudut nih, workspace, kita klik yang sebelah kanan yang kosong. Nah klik buka terminal. Nah nanti terminal dibuka di workspace yang kedua. Nah lihat nih, workspace nya otomatis nambah satu lagi yang kosong. Jadi kalau mau bikin lagi workspace, nah ini ada banyak pilihan ya. Nih ya, dari sini di atas ini milihnya mau yang mana tuh. Misal yang ini bagian untuk yang office ngetik, misal teman-teman lagi ngetik kau. Nah yang di sini, nah itu otomatis dia nambah yang kosong tuh. Tapi nah kalau ini ada aplikasi yang kosong, nanti dia berkurang workspace-nya otomatis. Yang di paling sini ya. Nah, ini kalau ini ditutup, nah langsung 2 tuh. Enak ya, asik, keren ya. Nah ada juga ini tiling windows. Jadi kadang kan kita ngatur ngatur besar jendela kan. Nah, kadang nggak sesuai, kurang nyaman lah, nggak maksimal gitu loh, ngaturnya kelamaan untuk bagi 2. Nah bisa juga kita kayak gini, tekan tombol keyboard yang jendela, itu pakai tanda panah tiling. Nah saat ini kita buka saya belum teks, sama klik yang tombol jendela, tahan sama tanda panah kanan tuh. Nah tuh keren ya.
Jadi kalau kita ngoding sambil ngeliat sini bisa, atau kita lagi ngoding sambil mantau YouTube bisa juga gitu. Oke, enak ya. Ya di Windows juga sih ada fitur ini gitu. Tapi kalau teman-teman lagi mau pakai Linux ya ada juga yang fitur kemudahan gini dan keren bagi saya. Untuk file manajernya ini bagus juga, keren. Nah, ini file manajernya mudah penggunaannya. Kalau mau ngelihat partisi harddisk yang lain tinggal klik order. Nah, mau masuk yang mana di sini. Nah, ini yang tempat saya. Sistem operasi yang lain. Gitu, gimana? Jelas ya kayaknya. Ya sudah cukup lah untuk pengguna awam sehari-hari kalau mau pakai Linux untuk ya penggunaan standar ya. Kalau yang office-nya pakai LibreOffice atau WPS yang sudah tidak ketergantungan menggunakan Office Windows yang diinstal. Tapi kalau punya Windows yang online yang 365 ya lebih enak lagi gitu. Oke. Ya semoga video ini bermanfaat. Kalau teman-teman punya referensi distro lain yang bagus juga untuk yang pengguna awam, mungkin bisa ketik di komentar ya, biar teman-teman yang lainnya yang lagi migrasi ke Linux bisa terbantu punya referensi tambahan. Dan yang masih belajar baru migrasi dari Windows ke Linux atau dari macOS ke Linux, ya jangan jangan pusing milih distro yang mana gitu. Tinggal cari aja, baca deskripsinya, digunakan. Nah gitu, dan bisa coba-coba dulu di VirtualBox gitu ya. Nah, oke, sampai sini dulu videonya. Semoga membantu untuk teman-teman yang baru migrasi ke Linux ya. Sampai jumpa di video lainnya. Terima kasih sudah menonton. Tolong subscribe dan like ya untuk mendukung channel saya. Terima kasih. Dah.